Kalau kita lihat di soal tahun kemarin, itu kan ada 10 soal ya. Terus kan ada dibuat dua versi ganjil dan versi genap. Jadi yang apa namanya, nomor urut absennya itu ganjil mengerjakan nomor ganjil, dan jika yang genap mengerjakan nomor soalnya genap. Ini berarti ada dua versi soalnya ya. Mirip-mirip kayak soal UN ya. UN kan ada beberapa versi soal. Cuman kalau kita lihat dari 10 soal ini kan, kalau dibagi dua kan berarti ada 5 soal ya. Jadi masing-masing mahasiswa mengerjakan 5 soal. Cuman sebenarnya dari soal pertama dan soal 2 itu sebenarnya bedanya beda dikit sih. Apa namanya? Soal itu bedanya itu hanya di beda persentase kepemilikannya saja. Kalau angkanya juga mirip-mirip bersama. Kemudian kalau kita cek ini juga terkait dengan Forester, yang soal nomor 3 dan nomor 4 tuh sebenarnya juga sama sih, nggak beda jauh, cuman bedanya 3 dan 4 itu satunya sebagai penjual, satunya sebagai pembeli, jadi masing-masing kebalikan. Soal nomor 5 dan nomor 6, nomor 5 sama 6 sama-sama translasi, cuman nanti kalau kita cek satunya tuh ada yang ada selisihnya, adjustment itu ada yang debat, itu yang nomor 6, yang ada juga yang selisihnya di kredit itu yang di nomor 5. Sebenarnya ininya juga sama, nggak beda jauh. Nomor 7 dan nomor 8 derivatif. 7 sama 8 itu persis sama sih soalnya. Cuman beda beda angka atau beda angka sama beda ini aja sih, mata uangnya aja. Nomor 9, nomor 10 sama-sama pakai Cina Yuan dan pakai hedging. Mirip kok, bedanya hanya sedikit aja. Oke, kita bahas aja soalnya. Kita bahasnya soal nomor 1 dulu aja ya. Jadi nanti kita bahas soal nomor 1, karena soal nomor 2 kan sebenarnya mirip-mirip, jadi nanti teman-teman bisa baca lagi yang soal nomor 2 nanti. Kita lihat soal nomor 1. Tanggal 2 Januari PT Patriot membeli 80% kepemilikan PT Sejati dengan mengeluarkan kas sebesar 360 juta. Pada saat itu share kapital dan rekening PT Sejati masing-masing saldonya 300 juta dan juga 100 juta. Selisih cost dengan book value dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Tahun 2017, PT Patriot menjual tanah ke PT Sejati dengan harga sebesar 100 juta. Kos tanah tersebut adalah sebesar 80 juta. Selama tahun 2017, PT Sejati melaporkan net income sebesar 80 juta dan membagikan dividen sebesar 40 juta. Tanggal 2 Januari 2018, PT Sejati memiliki 20% kepemilikan PT Patriot dengan kos 200 juta. Pada saat ini, share kapital yang dari rekening PT Patriot Sejati Patriot masing-masing memiliki saldo 400 juta dan 600 juta. Selama 2018, PT Sejati menjual persediaan ke PT Patriot sebesar 96 juta dengan margin 20% dari harga pokok penjualannya. Pada akhir tahun, P hanya menjual 70% inventory dari S. Suara income dan dividennya 2018 sebagai berikut. Kemudian kita diminta asumsi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan ekuitas untuk pencatatan investasi dari PT Patriot dan pendekatan konvensional untuk pengukuhan holdingnya. Jadi di sini nanti soalnya
2017 P beli S, kemudian ini kan 80%. Di 2018 S dia beli P 20%. Ini yang kita catat nanti sebagai dengan cost. Kemudian di sini di soal disebutkan dia menggunakan pendekatan konvensional. Kalau pendekatan konvensional berarti kita pakai persamaan matematika. Konsekuensinya apa kalau persamaan matematika? Berarti saham diasumsikan ditarik seluruhan. Saham yang dibeli dari sahamnya S yang dimiliki oleh S diasumsikan ditarik. Oke, kita bahas di sini kita diminta buat income from-nya tahun 2017 dan 2018. Kemudian kita diminta buat NCI dan net income konsolidasi tahun 2018. Kemudian saldo investment sejati per 2018. Jurnal dalam catatan PT Patriot selama 2018 dan juga jurnal penyusunan dan eliminasi dalam rangka penyusunan kertas kerja konsolidasi tahun 2018. Jadi di sini PT Patriot membeli 80% kepemilikan di PT Sejati. Pembeliannya sesuai dengan di soal itu ada 360 juta. Kalau kita evaluasikan 100%-nya adalah 450 juta. Share capitalnya 300 juta, return earning-nya 100 juta. Kemudian totalnya adalah 400 juta sehingga masih ada excess value-nya adalah 50 juta yang diamortisasi ke paten selama 10 tahun. Jadi per tahunnya adalah 5 juta. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan intercompany ya, downstream ya. Jadi PT Sejati, PT Patriot menjual ke PT Sejati itu land. Nilainya adalah 100.000, cost-nya adalah 80. Nah, penjualannya 100 juta, cost-nya adalah 80 juta, jadi ada gain yang diakui sebelumnya adalah 20 juta. Gain-nya ini yang harus kita nanti eliminasi. Kemudian ingat di sini kan dari PT Patriot ke PT Sejati, berarti kan kategorinya downstream ya. Kalau downstream dia hanya diakui seluruhnya oleh PT PAY. Jadi si NCI-nya belum ada. Sebentar ya, saya ada
Mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Oke, berarti ini karena ini ada transaksi intercompany, nanti harus kita kurangkan dari income from dari 2017 ya. Kemudian karena di soal itu tadi kita harus diminta menghitung income from tahun 2017 dulu. Berarti kita hitung ini rated earning ending-nya di PT Sejati. Kan kita ketahui kalau rated earning beginningnya itu kan adalah awalnya adalah 100 juta. Kemudian tadi ada net income di 2017 80 juta. Kemudian kurang dividennya adalah 40 juta. Sehingga ada rated earning ending-nya adalah sebesar 140 juta. Ini nanti yang kita gunakan dalam perhitungan. Kemudian informasi selama tahun 2018. Di sini kan tadi disebutkan di soal bahwa PT Sejati dia beli kepemilikan di PT Patra sebesar 20% dengan menggunakan cost. Ekuitasnya pada saat pembelian adalah rated earning common stock-nya 400 juta, kemudian rated earning-nya 600 juta. Totalnya equity pada saat pembelian adalah 1 miliar. Kemudian di situ disebutkan ya, cost-nya tuh 20% adalah sebesar 200 juta. 200 juta ini nanti yang kita eliminasi. Eliminasi dari perhitungan. Nanti kita lihat perhitungan. Kemudian di informasi soal diinformasikan bahwa tahun 2018 itu ada penjualan inventory sebesar 96 juta. 96 juta ini dia sudah termasuk marginnya 20%. Sehingga yang dijualnya adalah sebesar sudah termasuk dengan marginnya, sehingga totalnya adalah 120%. Nanti kalau kita lihat COGS-nya, COGS-nya berarti kan 10 per 12 kali 96, berarti sampai dengan 80 juta. Marginnya 20% adalah 16 juta. Kemudian di soal disebutkan bahwa pada akhir tahun 2018, P hanya mampu menjual 70% inventory dari S, sehingga masih ada tersisanya sebesar 30%. 30%-nya itu nanti yang kita kalikan dengan 16 juta, berarti nanti ada gain yang masih belum bisa diakui, jadi nanti masih istilahnya masih belum terrealisasi. Kemudian ingat penjualannya ini kan sifatnya upstream ya untuk yang inventory ini ya, upstream. Kalau upstream berarti nanti yang PT Sejatinya, Patriotnya dia dapatnya 80%, kemudian NCI-nya nanti dikalikan dengan 20%. Berikutnya, kita ngitung dulu perhitungan income from PT Sejati tahun 2017. Income from PT Sejati, net income-nya adalah sebesar 80 juta. Patennya amortisasinya adalah 5 juta, dan juga nanti ada unrealized gain on sale of land yang downstream tadi sebesar 20 juta kita kurangkan, sehingga income from-nya PTS adalah sebesar 40 juta dari 80% kali net income kurangi amortisasi paten kurangi unrealized gain on sale of land. Oke, sedangkan isi expense-nya adalah sebesar 15 juta. Kita sudah dapat perhitungan di tahun 2017. Baru kita lihat di perhitungannya di tahun 2018. 2018-nya beda, karena kan PTP, PTS, ya kan masing-masing punya kepemilikan masing-masing ya, saling memiliki.
Jadi karena saling memiliki ini, kita harus buat persamaan matematika. Karena kan disebutkan di soal dia menggunakan pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional berarti menggunakan persamaan matematika. Kita lihat dulu separated income-nya untuk PT Patra dan PT Sejati. Separated income adalah 120 juta, PT Sejatinya 86 juta, dividennya adalah 40 juta, dan 36 juta. Sehingga persamaannya adalah total P adalah P plus 80%, P plus 80%, di mana P adalah pendapatannya terpisah P, total S adalah S plus 20%, di mana S sama dengan pendapatan terpisah S. Sehingga kalau kita gabungkan, total P adalah pendapatannya terpisah P plus 80%, total S kurangi 80% amortisasi paten, kurangi 80% unrealized gain on upstream ya. Tadi kan inventory tadi ya. Total kita dapatkan total P adalah 160.000 plus 80% total S. Total S adalah S plus 20%, total P, sehingga total P sama dengan 112 juta 160.000 plus 80% kali 26 juta kali 20% total P. Kita hitung-hitung nanti dapatkan totalnya P adalah sebesar 215.428.571. Totalnya S adalah 129.085.714. Oke. Ini berarti kan kita sudah dapat ini ya, total P kan berarti di sini adalah pendapatannya. Total P berarti kan total P sama dengan P plus income from S ya. Total S sama dengan S sendiri plus income from P. Kemudian kalau kita cek consolidated income-nya, consolidated income itu adalah 80% total P sebesar 172.342.857. Kan ini tadi ya. Totalnya P kan di sini 215 ya. 215. Sehingga nanti sedangkan pendapatannya terpisah P adalah sebesar 120. Sehingga income from S-nya adalah sebesar 52.342.857. Kemudian kita hitung NCA expense. NCA expense-nya berarti kan 20% PTS dikurangi 20% amortisasi paten dikurangi dengan 20% unrealized upstream transaction. Kalau kita langsung masukkan nilainya adalah sebesar 23.857.143. Kemudian di sini ini yang nggak ada di buku sih. Ini buat persamaan buat ngeceknya. Persamaan buat ngecek angka kita sudah benar apa belum. Ini persamaannya. Total consolidated income plus NCA expense sama dengan separated income P plus separated income S kurangi amortisasi paten kurangi unrealized gain intercompany. Consolidated income-nya tadi adalah sebesar P ya, totalnya P ya. Berarti kan 172.342. Kemudian NCA expense-nya adalah sebesar 23, ini yang tadi. Total NCI plus CI, consolidated income adalah sebesar 196.200.000. Dengan kalau kita lihat separated income-nya dari P sendiri adalah sebesar 120 juta, S-nya adalah 80 juta, amortisasi paten adalah 5 juta, realized upstream adalah sebesar
1.800.000. Sehingga kalau kita total adalah sebesar 1.900.000, sehingga sudah sama ya. Jadi angkanya kita sudah benar. Oke. Ini kita sudah nyari yang untuk angka income from-nya di tahun 2018. Kita harus juga nyari adalah nilai investasi kita per 2018. Per 2018 berarti saldonya investment in S per 2018. Kita cari dulu dari 2017, saldo awalnya 360 juta, ditambah income from S-nya adalah 40 juta, kemudian kurang dividennya adalah 32 juta, sehingga investment per 31 Desember 2017 adalah sebesar 368 juta. Ini tadi sudah termasuk ini ya, sudah termasuk intercompany ya. Intercompany kan maksudnya ke income from ya. Intercompany. Kemudian tahun 2018 net income-nya tadi dari hitung-hitungan adalah 52 juta, dividennya adalah prosentasenya kepemilikan 28.800.000. Terus satu lagi ditambah dividennya PTP. Ini maksudnya dividen PTP yang dibagikan ke PTS. Kan di soal kan disebutkan dia bagi dividennya adalah sebesar 36 juta ya. 36 juta di 2018 di soalnya. Terus kan kepemilikannya bagi dividennya 40 juta deh. 40 juta. Sedangkan kepemilikannya S ke P adalah 20% ya. Jadi kan si S kan dia terima bagi dividennya adalah sebesar 8 juta. Jadi yang dividennya ini kita anggap karena pendekatannya konvensional berarti dividen yang dibagikan ke S dianggapnya tidak pernah dilaksanakan karena dia kan tadi dianggapnya kan ditarik ini ya selamanya ya sahamnya ya permanen maksudnya. Kemudian jurnalnya di buku Patreon di tahun 2015 itu adalah sebagai berikut. Rated earning, common stock rated earning pada investment in PTS sebesar 200 juta. Jadi ini untuk mengeliminasi nilai kepemilikannya PTS di PTP sebesar 20%. Ini berarti kan tinggal ini ya. Common stock-nya ini kan dari pada saat pembelian tinggal dikalikan 20% aja, 20%. Ini total pembeliannya. Kemudian investment in S pada income from S sebesar 52.342.000. Ini untuk mengeliminasi income from PTS tahun 2018. Investment in S pada income from S. Oke. Berikutnya cash pada investment in PTS sebesar 28.800.000. Ini tadi kan si PT Sejati kan dividennya kan 36 juta ya kali 80% ya 28.800.000. Kemudian investment in S pada dividen. Dividen berarti ini kan dividen expense ya. Untuk mengeliminasi dividen PTP yang dibagikan ke PTS. Jadi asumsinya dividennya ditarik. Bukan ditarik ya, tidak jadi dibagikan. Tidak jadi dibagikan. Kemudian jurnal alamasi tahun 2018. Common stock, rated earning, paten. Patennya kan nilainya kan sudah ini ya 50 juta ya awalnya ya. Ini kan per 1 Januari
2017. Berarti kalau per 1 Januari 2018 nilainya adalah 45 juta. Oke, tinggal kalikan aja seperti biasa. Kemudian kita mengakui adanya amortisasi paten. Operating expense pada paten sebesar 5 juta. Kemudian yang beda adalah jurnalnya ini. Kan biasanya kalau kita biasanya ini aja ya. Income from S pada investment in PTS pada dividen PTS ya. Ini kan income from kan dari hitung-hitungan. Kemudian dividennya ini kan persentase kepemilikan kali dividen yang dibagikan ya, 36 juta. Terus kita kan biasanya kan selisihnya masuk ke sini ya, investment in PTS-nya selisihnya ya. Cuman karena di sini si PTS-nya dia terima dividen dari PTP sebesar 8 juta, dividen income yang PTS kita eliminasikan sebesar 8 juta. Eliminasi dividen PTS yang diperoleh dari PTP besar 8 juta. Kemudian tadi ingat tadi ada transaksi intercompany. Transaksinya adalah sebesar 96 juta. Transaksi ini kita kurangkan karena masih dalam perusahaannya, kita eliminasi ya. Sales pada COGS sebesar 96 juta dan juga tadi untuk mengakui unrealized gain adalah besar 4.800.000. Nah, sisanya tadi kan masih ada sisa 30%, kalikan dengan salah berapa tadi ya, 16 juta kali 16 juta margin. Udah, itu aja. Kemudian satu lagi yang jurnal kita, masih ada 3 jurnal lagi. Jurnalnya adalah investment in PTS pada investment in PTP untuk mengeliminasi investasi PTS dan PTP sebesar nilai perolehan. Kan tadi ini ya disoalkan diakui sebagai cost ya, investasi PTS di PTP, sehingga ini yang harus kita eliminasi. Kemudian yang kita eliminasi berikutnya adalah NCI expense. NCI expense tadi kan di soal di hitung-hitungan kita kan sudah dapat ya 23.857. 23.857 ini yang kita eliminasikan. 23.587 kita eliminasikan dengan dividennya PT NCI. NCI-nya berarti kan dapatnya 20% kali 36 juta, itu 7.200.000. Kemudian satu lagi jurnal eliminasi yang kita buat adalah investment in PTS pada land sebesar 20 juta. Ini gain on sale of land. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau kita lihat soal nomor 5, soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu hanya beda di share kepemilikan. Kalau yang soal nomor 1 kan share kepemilikannya adalah 80%, sedangkan di soal nomor 2 itu adalah 75%. 75% dan juga kepemilikannya dari anak perusahaan ke induk perusahaan itu adalah sebesar 30%. Jadi bedanya hanya di bagian persentase kepemilikannya saja. Bedanya hanya di share-nya. Ini yang soal nomor 2. Jadi nanti teman-teman bisa baca aja yang soal nomor 2. Kita lanjut yang soal nomor 3. Pak.
Saya izin bertanya, Pak. Gimana? Di pembahasan Panta yang di saldo investment S yang Hmm. tahun 2018 itu mereka dikurangin investment in yang begini 200 juta. Jadi yang tahun 2018 itu saldo akhirnya 199 juta. Itu bagaimana ya, Pak? Itu sudah. Saya itu agak apa ya? Di pembahasannya Panta di soal sorry, halaman berapa? Yang ini yang C, yang saldo investment in S yang tahun 2018. Ya. Di itunya di halaman di Halaman 15. halaman 15 ya. Yang nomor 199 ini ya. Iya, yang C. Oh, 200 jutanya dia mengurangkan terhadap investasi S-nya ya. Iya. Sorry. Investment in PTS-nya dikurangkan dengan investasi dari PTP ke PT dari induknya ya. Coba kita lihat di itunya ada nggak ya referensi di bukunya ya? Di bukunya ada nggak yang referensi menyebutkan harus dikurangkan ya? Sebentar saya cek dulu. Oke, kalau kita lihat di ini di buku itu hanya disebutkan nih, penenggatan konvensional sampai yang dimiliki oleh S dianggap sebagai saham yang ditarik dari permanen dari peredaran. Oke, hal tersebut mengakibatkan ekuitas konsolidasi berkurang dengan pengurangan tersebut. Oke, berarti tadi kan sudah ada jurnal ya untuk mengurangi nilai investasinya di PTS ke PTP ya, 200 juta tadi. Kemudian diasumsikan S menggunakan metode ekuitas. Menggunakan metode ekuitas mencatat investasi di P, kemudian perhitungan income from S dan bagian laba dari PTP menggunakan penyesuaian volume utang. Cuman di sini nggak ada ini ya yang ditanyakan Layu tadi ya, yang mengurangkan nilai investasinya per 2018 dikurangkan dengan investasi P-nya, investasi dari S-nya. Di sini nggak ada sih. Jadi ngikut yang Mas yang tadi ya, Pak. Nah, itu sudah. Makanya, sorry, pembahasan yang saya buat itu kan berdasarkan kunci jawaban tahun kemarin. Saya nggak tahu sih alasannya seperti apa. Jadi, kalau ini kita ikut aja lah. Ya. Terus gini, ini kan untuk Duskonya semester ini kan Pak Agung Dinarjita ya. Pak Agung Dinarjita, terus kalau nggak salah tuh Pak Agung tuh pernah bilang ke saya kalau tahun sebelumnya dia juga Dusko. Jadi kalau menurut pendapat saya, mungkin soal tahun sekarang dengan tahun yang sebelumnya, mungkin nggak beda-beda jauh sih. Karena mungkin yang buatnya Pak Agung juga. Karena biasanya kan dosen-dosen kan diminta sumbangan soal ya. Cuman semester kemarin dan semester ini kayaknya nggak ada lagi sih. Jadi kalau pendapat saya sih, nanti teman-teman di ini aja, baca dari soal tahun 2020 aja kan. Mungkin kalau menurut saya sih mungkin soalnya sama, mirip-mirip lah. Karena doskonya sama. Itu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut di soal nomor 3 ya. Pak, izin bertanya. Gimana? Nah, Pak, gimana? misalnya yang di soal itu anaknya pakai equity method, ntar perbedaannya di perhitungannya itu di mananya, Pak? Nah, itu. Di soal kan kebetulan sama ya, nilai cost-nya dengan nilai
equity yang diperolehnya sama ya. Iya, Pak. Nah, saya nggak tahu ya. Misalnya nanti ada selisih, berarti kan nanti harus ada paten juga ya. Berarti nanti agak ruwet, misalnya nanti ada selisihnya. Jadi kalau yang di soal selama ini kan kita lihatnya kan pastinya equity yang didapatkan pasti sama dengan cost-nya yang harga perolehan. Misalnya kan nanti equity yang kita dapatkan itu taruhlah lebih kecil daripada cost kita, berarti kan kita mengakui ada ini ya, excess value ya. Excess value atau sorry ya. Ini. Excess value itu kan diperoleh ada ketika kepemilikannya itu kan lebih dari 50% ya. Ya kan? Excess value. Berarti kan kita harus buat konsolidasi laporan konsolidasi. Tapi misalnya pembeliannya itu hanya misalnya nggak sampai 50%, kurang dari 50%, ya kayaknya ini aja sih, kayak apa namanya, kayak kita beli apa namanya, security biasa gitu loh, maksudnya kayak equity investment biasa ya. Jadi kalau menurut pendapat saya investment pada cash, jadi ini nanti yang kita catat di cost-nya, jadi nanti kayaknya tidak memperhitungkan adanya excess value. Ini pendapat pribadi saya karena saya belum pernah lihat soal sih ada yang ininya ada excess value. Ada pendapat lain? Berarti waktu ngitung saldo investmentnya itu, yang dividend income-nya itu tetap dimasukin atau enggak, Pak? Yang 8 juta tadi, 40 juta dikali 20. Kan tadi kan income from S ya. Tadi kan ada plus minus dividen, persentase income, dividen, plus dividen dari PTP yang dibagikan ke S. Ini kan nanti hanya tinggal presentasinya aja kan, persentase kepemilikannya kalikan dengan dividen yang dibagi. Gitu aja sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti nggak ngaruh di cost sama equity, cuma ngaruh yang tadi Bapak jelaskan aja. Nah, ya, makasih Pak. kalau menurut saya seperti itu. Oke, kita lanjut yang soal nomor 3. Soal nomor 3, saya lihat di pembahasannya Panta itu ada yang agak miss ya, soal nomor 3 sama soal nomor 4. Soal nomor 4 yang agak miss di ini soal di pembahasannya Panta. Kita cek ya. Di sini soal nomor 3. PT Andalas adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang ekspor-impor furniture. PT Andalas mengekspor beberapa furniture buatan lokal ke luar negeri. Selain itu, PT Andalas juga mengimpor beberapa furniture untuk kemudian dipasarkan di dalam negeri. Berikut adalah beberapa transaksi terkait dengan foreign currency transaction. Soal nomor 3. PT Andalas, berarti kan PT Andalas kan di Indonesia nih, dia menggunakan mata uangnya rupiah. Sedangkan IKEA Furniture, dia perusahaan di Jerman. Berarti mata uangnya sekarang kan euro ya. Dulu kan ada Deutsche Mark ya, DM kalau nggak salah. Tapi sekarang
tahun 2000 berapa kan sudah jadi euro semua. Kemudian satu lagi transaksi dengan De Jong, perusahaan di Belanda, dia menggunakan euro, pasti menggunakan euro, karena yang gulden sudah nggak ada lagi. Teman-teman perhatikan di sini. PT Andalas dia pertama, dia 20 November 2019 membeli barang secara kredit dari IKEA Furniture, sebuah perusahaan furniture di Jerman. Nilai transaksinya adalah sebesar 250.000. Penyelesaian disepakati dalam USD dollar dan dilakukan 2 kali, yaitu senilai 150 juta pada tanggal 20 Desember 2019 dan sisanya pada tanggal 20 Januari 2020. Berarti yang transaksi yang pertama adalah pakai menggunakan USD dolar, berarti 250 USD. Karena PT Andalas perusahaan di Indonesia, berarti yang 250 dolarnya itu harus kita rupiahkan. Ini berarti dalam rupiah. Kemudian juga yang berikutnya, bagi IKEA 250 USD ini kan bukan mata uangnya sendiri ya, bukan mata uang fungsional berlaku negaranya. Kan mata uangnya kan di negaranya kan euro nih. Berarti yang 250.000 USD tadi nanti harus kita eurokan, nilainya berapa. Oke, berarti bagi keduanya, baik bagi PT Andalas maupun bagi PT IKEA, transaksi ini menggunakan transaksi mata uang asing, karena beda dengan yang digunakan sehari-hari. Oke, ini sekilas sudah, nanti teman-teman sudah bisa lah. Nanti dibaca aja lah, ini jurnalnya sudah maklum. Terus kita cek di transaksi tanggal 14 Desember 2019. 14 Desember 2019 menjual barang secara kredit ke De Jong Furniture, sebuah retail furniture dari Belanda senilai 200.000 euro. Pembayaran akan jatuh tempo 1 Maret 2020. Penyelesaian disepakati dalam euro. Berarti di sini ada euronya adalah sebesar 200.000 ya. 200.000 yang kita harus Indonesia akan kita rupiahkan, nilainya sebesar 3,3. Tapi bagi De Jong, karena sehari-hari sudah menggunakan euro dan transaksi disepakatinya menggunakan euro, berarti kan nggak ngaruh ya. Berarti dia sudah langsung aja sudah menggunakan euro, langsung 200 euro. Terus diingat nanti ada terkait dengan penyesuaian adjustment akhir tahun. Adjustment akhir tahun ini nanti harus kita lakukan untuk yang IKEA. Karena kenapa? Karena transaksinya kan dalam USD kan, transaksinya kan 200.000 USD. Sedangkan di akhir tahun kita harus sesuaikan ke rupiahnya berapa. Ini kan spot rate-nya berapa. Terus yang USD tadi karena sehari-hari PT IKEA itu harus menggunakan euro, berarti ini harus kita adjustment juga sesuai dengan spot rate pada tanggal pelaporannya berapa. Terus ada beda lagi ketika dengan De Jong. De Jong kenapa? Karena De Jong kan sudah menggunakan euro ya sehari-hari ya. Sedangkan transaksinya sudah menggunakan euro. Berarti bagi De Jong dia tidak perlu penyesuaian karena mata uang lokalnya sama dengan mata uang transaksinya. Tapi bagi si PT IKEA itu harus disesuaikan sebesar nilai spot rate-nya per tanggal tersebut. Bedanya itu aja sih. Jadi nanti teman-teman harus harus cek juga. Kemudian di soal kan ada ini ya, kursnya ya. Di sini ada kurs rupiah ke USD, kurs rupiah ke euro, kemudian di sini ada kurs dari USD ke euro.
Jadi nanti teman-teman ketika mengerjakan harus hati-hati kurs mana yang harus kita pakai. Kurs rupiah terhadap USD, oke. Rupiah terhadap euro, oke. USD terhadap euro ini yang harus kita gunakan untuk yang PT IKEA. Karena kan sepakatannya pakai USD, sedangkan dia sehari-hari menggunakan euro. Nanti teman-teman mengerjakan soalnya harus satu. Oke, kita lanjut yang soal nomor 4 ya. Ya, kenapa ada yang beda? Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4 sebenarnya nggak beda jauh sih dengan soal nomor 3. Dia hanya bedanya nama PT-nya aja dan jenis transaksinya. Sama seperti di sebelumnya. PT-nya di sini tadi kan sebelumnya PT Andalas, kalau soal nomor 4 ini adalah PT Andromeda menggunakan rupiah. PT IKEA di Jerman menggunakan euro dan De Jong dia menggunakan euro. Teman-teman cek di pembahasan di Panta. Dia di sini itu purchase-nya di sini untuk yang IKEA dia menggunakan USD. Sebesar 200 USD. Harusnya USD ini harus kita eurokan. Eurokan jadi 183. Jadi saya cek miss-nya ada di situ aja sih. Jadi nanti teman-teman harus hati-hati mata uang fungsionalnya apa yang digunakan apa, lokalnya apa, kemudian transaksinya disepakatinya dalam mata uang apa. Jangan sampai salah persepsinya ya. Oke, ada yang ditanyakan dari soal nomor 3 atau nomor 4? Oke, kita lanjut. Kemudian terkait dengan translasi, soal nomor 5. Translasi. Izin bertanya, Pak. Gimana? Yang terkait soal foreign currency transaction ini, bila ada perjanjian terlebih dahulu, kemudian misalnya beberapa hari berikutnya baru dibilang ada pengiriman barangnya, tuh diakuinya pada kapan ya, Pak? Kalau menurut saya kan biasanya kalau kita lihat, kalau kita tingkat 2 ya, intermediate ya, itu kan penjualan itu kan terjadi ketika ada ini ya, perpindahan barang ya, FOB destination atau FOB shipping point ya. Kalau FOB destination kan penjualan diakui ketika sudah sampai gudangnya pembeli, tapi kalau yang FOB shipping point pada saat ininya penjual, pada saat perpindahannya dari gudang penjual. Kalau menurut saya sih diakuinya pada saat sudah diterima barangnya gitu. Biasanya kan kontrak awal kan biasanya perjanjian di sana aja nih akan kirim barang berapa. Cuma nanti kan realnya kan diakui adanya penjualan kan ketika sudah ada perpindahan barang. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita soal nomor 5. Soal nomor 5 terkait dengan translasi. Di sini kita baca sebentar. Tanggal 2 Januari 2012, Panorama Corp, sebuah perusahaan Amerika, membeli 75% kepemilikan dari Samara Company of Germany dengan biaya investasi 3 juta. Kurs 1 euro adalah sebesar 0,5 US dollar. Ekuitas Samara saat itu terdiri dari modal saham 6 juta dan saldo laba sebesar 1.200.000. Mata uang fungsional Samara adalah euro. Kemudian selisih biaya investasinya diidentifikasi sebagai paten yang ditaksir memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Saya tahu yang nomor 5 itu agak miss terkait dengan kursnya tuh. Kursnya kan di soal kan disebutkan 1 euro sama dengan USD 0,5 ya. Berarti kalau kita balik 1 USD sama dengan 2 euro.
kursnya kan kurs 1 euro sama dengan 0,5 USD atau berarti kan 1 USD sama dengan 2 euro. Padahal kalau kita lihat currency kan ada tingkatan kekuatan currency ya, mata uang ya. Yang paling tinggi itu kan ada pound sterling ya, GBP, kemudian ada euro, kemudian ada USD. Sebenarnya USD, euro itu sebenarnya di atasnya USD, tapi saya nggak tahu di soal itu disebutnya 1 euro sama dengan setengah USD. Ya, nggak apa-apa, ini soal aja. Di sini panorama perusahaan di Amerika, dia menggunakan mata uangnya adalah USD. Sedangkan di satunya adalah Samara, dia beli perusahaan Samara, perusahaan di Jerman, mata uangnya adalah menggunakan euro. Mata uang fungsional sehari-hari dia menggunakan euro. Karena dia mata uang sehari-hari fungsional menggunakan euro, berarti kita harus translasikan. Bedanya apa dengan pengukuran kembali? Kalau pengukuran kembali, mata uangnya sudah sama dengan mata uang induk. Ini yang harus kita pengukuran kembali, remeasurement. Oke, kita cek aja. Di sini share kepemilikannya adalah kan 75%. Nilai investasinya adalah sebesar 3 juta dolar. Berarti kalau 100% adalah 4 juta dolar. Kemudian ini dalam dolar. Kalau dalam euro itu adalah sebesar 8 juta euro. Kan dikalikan ini ya, kursnya ya. Ekuitasnya saat itu adalah sebesar 6 juta euro. Oke. Rated earning-nya adalah 1.200.000 sehingga totalnya adalah 7.200.000 sehingga masih ada excess value-nya sebesar 800.000 yang kita amortisasi selama 5 tahun atau sebesar 1.160.000 per tahun. Kan gini, di sini kan ada neraca saldo PT Samara ya, ini kan perusahaan induknya ya. Di sini menggunakan euro. Berarti ini yang harus kita kalikan ke buat dalam bentuk USD agar sama dengan currency induk ya. Berarti kita tinggal kalikan aja rate-nya, kursnya. Oke. Neraca saldonya kita tinggal kalikan aja. Untuk yang masuk aset, nanti kita menggunakan kurs per 31 Desember, kurs tanggal pelaporan. Kemudian cost of sales sama depreciation expense, operating expense itu kan termasuk beban ya. Kalau beban kita gunakan kurs rata-rata. Kemudian dividen kita menggunakan kurs dividen, kita tinggal kalikan saja. Kemudian accumulated depreciation kita menggunakan kurs per 31 Desember. Tadi kan termasuk ini ya, aktiva sama apa namanya? Kita masuk aktiva ya. Kurs per 31 Desember, accounts payable juga sama, payable sama, itu panorama. Oke. Menggunakan kurs per 31 Desember. Kemudian capital stock-nya, rated earning kita menggunakan kurs pada saat akuisisi. Kemudian penjualan sales kita menggunakan kurs rata-rata sama dengan si beban tadi ya. Beban atau income, beban atau pendapatan yang menggunakan kurs rata. Kita tinggal kalikan saja dengan rate-nya. Setelah dapat, kita cari selisihnya. Ada di selisihnya berapa. Ini kalau yang total debitnya adalah sebesar 13.755 kalau kita jumlahkan. Sedangkan total kreditnya itu adalah sebesar
12.898 juta. Berarti nanti harus ada equity adjustment yang kita masukkan sebesar 857.000, sehingga total kreditnya sama. Terus di sini ada ini ya, exchange gain. Saya agak beda, ada exchange gain. Kalau exchange gain kan dia termasuk ini ya, termasuk pendapatan ya. Kalau termasuk pendapatan, maka kita menggunakan kurs rata-rata. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah penyusunan saldo, penyusunan paten, amortisasi paten. Saldo awalnya adalah sebesar 800 euro. Kalau kita menggunakan kurs akuisisi adalah 0,5 USD adalah sebesar 400.000 USD. Beban amortisasi kurs rata-rata 0,5 kalikan dengan 160.000 euro, nilainya adalah 88, sehingga saldo akhirnya itu harusnya adalah 384.000. Itu dari euronya 0,6 kali dengan 660. Tadi kan 800.000 ya, bagi 5 kan 160 ya. Berarti kan per tahunnya 160, sedangkan kalau sisanya adalah tinggalnya adalah 640. Sehingga adjustment yang harus kita buat adalah sebesar 72.000 USD. Kemudian di sini nanti kita harus menghitung dulu net income-nya. Ini kita kan harus menghitung ini ya, income from PT Samara. Berarti kita harus menghitung dulu net income-nya PT Samara. Di soal kan nggak disebutkan. Net income-nya kan dari sales. Net income-nya dari sales, penjualan dikurangi dengan COGS, kurang depresiasi, kemudian operating expense dikurangi exchange gain. Exchange gain ini kenapa kita masukkan di sebagai exchange gain itu sebagai ini ya, karena posisinya itu di kredit, jadi dia pendapatan gain ya. Oke. Kemudian di sini setelah kita hitung net income-nya PT Samara, totalnya adalah 1837 ini. Oke, berarti kita menghitung income from-nya. Income from-nya itu kan nanti kita perhitungkan dengan amortisasi patennya, kemudian ada exchange gain. Saya nggak tahu kenapa exchange gain ini masuk ke dalam perhitungan. Kalau pendapat saya sih exchange gain itu ini ya, sifatnya ini ya. Kalau exchange gain atau loss itu kan kalau ada loss itu kan dibagi ke pemilik ya. Dibagi ke pemilik. Maksudnya langsung ke pemilik. Jadi nanti yang exchange gain ini nanti langsung mengurangi bagian net income-nya, dikurangkan. Jadi kita sudah tahu income from-nya untuk bagiannya Panorama adalah 1295250, bagian NC-nya adalah sebesar 431. Kemudian dividennya kalau secara akun tadi kan kita harus cari dulu dividennya. Dividennya tadi dibaginya adalah dividennya kalau secara akunnya adalah sebesar 500.000. Kalau kita sudah menggunakan kursnya 500.000 euro. Berarti di sini sudah kita dolarkan 500 dari 270.000 USD. Awalnya adalah 500.000 euro. Oke, kita tinggal buat jurnalnya.
Jurnal yang pertama adalah amortisasi paten. Operating expense pada paten sebesar 88.000. Terus di soal tuh ada yang saya agak miss juga. Soal nomor C, membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk yang poin nomor 2, nilai bangunan karena penyesuaian kurs. Saya agak missnya kenapa nilai bangunan karena penyesuaian kurs. Apakah nanti selisihnya kurs equity adjustment-nya itu ke building atau bagaimana? Di sini kan biasanya normalnya kan ke ini ya, excess value ya. Excess value-nya kan nanti kan kita adjust dengan equity adjustment-nya. Berarti kalau dibilangnya di soal itu nilai bangunan, berarti harusnya yang kita tambahkan adalah nilai bangunan harusnya. Tapi di ininya tetap ke paten sih. Makanya saya agak miss yang B ini. Yang nomor 3. Ini biasa ada awal tahun ya, eliminasinya. Kemudian pendapatan dividen. Income from S-nya adalah 1295. Kemudian dividennya kita tinggal kalikan aja ya. Tadi kan baginya kan 270.000 ya. 270.000 kita kalikan dengan 75%. Kemudian NCI expense 431 yang hitungannya di bawah tadi. Dividennya berarti 25% kali 270.000. Berikutnya adalah jurnal pembagian OC. Equity adjustment ya. Sudah saya cek. Oke. Equity adjustment ini adalah untuk yang bagian NCI itu adalah dari 25% kalikan dengan 857.000. Oke. Berikutnya adalah eliminasi pinjaman dari Samara ke Panorama. Ini sesuai dengan saldo terakhirnya. Saldo terakhirnya itu kan tadi saldo terakhirnya itu adalah 560.000. Kalau kita kurskan dengan translasinya adalah 336 juta. Berarti ini yang harus kita adjustment. Oke. Kira-kira itu aja sih yang soal nomor 5. Ada yang pengen ditanyakan? Oke. Nomor 5 sama nomor 5 dengan nomor nomor 5 dengan nomor 6 sebenarnya beda, sama, bedanya hanya di prosentasenya aja. Dan nanti bedanya kalau yang nomor 6 nanti selisihnya ada debit, jadi nanti rugi. Terus yang kita perhatikan yang nomor 6 nanti. Yang nomor 6 ini kan PT Panacea membeli 70% saham beredar PT Solaria di Indonesia. Berarti yang Panacea adalah induknya. Itu ada di luar negeri, dia menggunakan mata uangnya adalah local currency unit. Sedangkan PT Solaria
di Indonesia dia menggunakan rupiah, mata uang fungsional adalah rupiah. Karena nanti mata uangnya ini kan rupiah, karena kan si potensi solarnya kan harus di ini ya konsolidasikan ya, dan mata uangnya kan harus sama. Jadi nanti mata uangnya laporan keuangannya PT Solarnya kita harus konsolidasikan dengan menggunakan translasi. Terus perhatikan terkait dengan penulisan mata uangnya. Mata uangnya di Panacea Corp menggunakan mata fungsional LCU, Local Currency Unit. Cuman di sini di soal itu nggak terlalu jelas berapa persentasenya gitu. Kalau kita lihat sih kursnya itu Rp1 sama dengan 1/1000 LCU. Berarti kalau di sini 1 LCU sama dengan Rp1.000. Tinggal aja sih. Bedanya di situ. Kita lanjut ya, soal nomor 7. Soal nomor 7 terkait dengan derivatif. Oke. Kita baca soalnya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi. Dana premi yang diperoleh dari nasabah selain diinvestasikan ke sekuritas utang dan saham, sebagian juga diinvestasikan ke instrumen derivatif. Instrumen derivatif ini bertujuan untuk spekulasi, bukan untuk melakukan lindung nilai. Oke, pada tahun 2017, pada tahun 2019 dan 2012 berikut transaksi derivatif. Stock option. Stock option. Perusahaan memutuskan untuk berspekulasi atas harga saham PT ABCD yang saat itu harga pasar saham adalah 18.000 lembar per saham. Perusahaan membeli opsi jual put option atas 8.000 lembar saham PT ABCD dengan harga exercise Rp15.000 per lembar. Perusahaan juga membeli opsi beli call option atas 12.000 lembar saham PT ABCD dengan harga exercise sebesar Rp20.000 per lembar. Untuk mendapatkan opsi jual tersebut, perusahaan harus membayar Rp800 per lembar. Sedangkan untuk mendapatkan opsi beli perusahaan harus membayar sebesar Rp1.000 per lembar. Kedua opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 15 Desember 2019. Berarti di sini tuh posisinya ini ya, PT Asuransi Jiwasraya, dia broker, dia spekulasi atas harga saham PT ABCD. Jadi di sini dia si PT Asuransi ini dia hanya spekulasi atas harganya. Jadi nanti kalau ada selisih untungnya, gain atau untungnya, gain atau loss-nya itu hanya dari selisih harga ini ya, exercise dengan harga wajarnya, dengan harga wajar dikurangi dengan call atau put optionnya berapa. Jadi di sini posisinya si PT Asuransi Jiwasraya ini dia murni sebagai maklar atau bukan maklar juga sih. Dia berjudi sih kalau misalnya gambling ya. Gambling untuk spekulasi untuk mendapatkan untung.
untuk mendapatkan gain. Oke, kita cek soalnya. Yang pertama kita tentukan adalah harga exercise-nya dulu. Untuk put option adalah sebesar 15.000. Untuk exercise-nya dari opsi beli adalah call option adalah sebesar 18.000. Jumlah lembarnya yang bisa dilihat adalah opsi jual adalah 8.000, kemudian opsi belinya adalah 12.000. Kemudian harga per opsinya adalah 800 untuk put option dan juga 1.000 untuk call option. Sedangkan harga sahamnya per 15 Desember adalah 11.000. Berarti nanti kita harus selisihkan antara exercise dengan harga pasarnya, mana yang menguntungkan. Karena yang lebih menguntungkan apakah untuk dijual atau untuk membeli. Kalau di sini kan selisihnya yang lebih kecil adalah selisih dari put option 4.000 ya. Sedangkan opsi jualnya adalah 9.000 sehingga lebih menguntungkan jika dijual ya. Karena selisihnya lebih kecil dibandingkan dengan call option. Dengan call option. Oke, jurnalnya yang kita buat di sini adalah per 15 November 2019 put option call option pada cash sebesar 18.400. Put optionnya berarti di sini dari 8.000 lembar sahamnya kalikan dengan 800. Kemudian call optionnya dari 12.000 kalikan dengan 1.000. Kemudian di sini per 15 Desember kan pada saat ini ya exercise-nya ya. Mau exercise apa enggak? Exercise put atau call. Di sini kan lebih menguntungkan kalau dia put option menjual karena selisihnya kan lebih kecil. Jadi yang call option kita masukkan ke dalam beban. Loss on call option pada call option sebesar 12.000 sesuai dengan nilai awalnya. Kemudian di sini cash pada put option dan pada gain on put option. Put optionnya tadi kan selisihnya adalah sebesar 6.400 ya. Sedangkan cash yang diterima itu kan selisih dari 15.000 dikurangi dengan harga pasaran 11.000. 4.000 kalikan dengan 8.000, 32.000. Sehingga dia dapat selisih untungnya adalah sebesar 25.600. Ini yang murni dari option saja. Berikutnya, ini kan disoalkan hanya untuk spekulasi aja ya, apa namanya dari PT Asuransi Jiwasraya. Cuman misalnya diketahui, misalnya gini, misalnya dia bukan sekedar spekulasi, bukan spekulan ya, tapi dia punya sahamnya benar-benar ya. Berarti nanti dia, misalnya di sini diasumsikan bahwa dia punya ini ya apa namanya lembar sahamnya tuh yang dijual tuh nilainya pembelian adalah 10.000 lembar per saham. Gimana perlakuannya? Kita tinggal tambahkan aja yang gain on sale of trading securities sama trading securities. Ini kan dari ya 11.000 kali dengan berapa sih? 8.000 ya, 8.000 kepemilikan. Jadi nanti kita harus selisihkan. Oke, bedanya di situ sih. Ini kemarin saya baca soalnya kok
yang terkait dengan put sama call option itu hanya murni sebagai spekulan aja, cari untung aja. Jadi yang jurnal yang dibuat hanya sebatas sampai ini, dan gain yang diterima pun gain dari selisihnya. Cuman ini saya tambahkan aja ketika dia benar-benar punya saham. Oke, kita lanjut yang soal nomor B, forward fallacy. Forward fallacy. Oh ya, terkait dengan forward fallacy ini, teman-teman sudah tahu bedanya neto sama bruto secara ini? Ada yang ditanyakan terkait misalnya, ini aliansa? Nanya kan? Aliansa, ini tangannya. Present. Mana aliansa? Oke. Terkait dengan penyelesaian secara neto dan bruto, teman-teman sudah paham bedanya di mana? Daumi? Iya, Pak. Kalau penyelesaian secara neto sama bruto sudah jelas bedanya di mana? Kalau ngerjain paham sih, Pak, gimana caranya, bedanya. Cuman saya agak bingung yang di soal ya. Di soal kan di sini soal nomor B ini pada tanggal bla 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 sampai pada tanggal 1 Desember berspekulasi. Terus di sini disebutkan penyelesaian dilakukan melalui penyelesaian secara fisik dan bermaksud untuk menyimpan mata uang tersebut sambil menunggu nilai tukarnya maupun tukar. Cuman kalau saya lihat di pembahasan di kunci jawabannya tuh dia pakainya neto loh. Padahal di soalnya tuh harusnya menggunakan bruto, menggunakan nilai fisik. Tapi entah kenapa di kunci jawabannya tuh dia menggunakan itu. Karena itu untuk yang soal nomor 7 sama 8 terkait dengan forward fallacy ini saya buat dua versi, yang versi secara neto dan secara bruto. Jadi nanti teman-teman bisa membedakannya di mana gitu. Oke. Kalau yang forward fallacy ini yang B itu dia kan hanya spekulan ya. Berarti kan dia nggak punya hedging itemnya kan nggak ada. Dia benar-benar murni spekulan. Berarti kita bahas saja. Dia spekulasinya pada tanggal 1 Desember 2019. Berarti kalau penyelesaian itu dia belum ada ini ya, jurnal yang harus kita buat karena belum ada pengakuan, belum ada hak dan kewajiban. Tapi kalau secara fisik, secara bruto, berarti kita harus sudah buat jurnalnya. Jurnalnya adalah forward contract receivable pada forward contract payable sebesar 3 juta. 3 juta ini dari 200.000 USD yang diserahkan kalikan dengan forward rate-nya. Forward rate-nya di sini adalah per 1 Maret 2020 adalah 15.000, berarti kalikan dengan 15.000. Oke. Karena beda sudah dikalikan dengan 15.000. Terus kemudian teman-teman harus cek juga di sini. Di sini kan perusahaannya Jiwasraya ya. Di sini Jiwasraya. Dia spekulasi dengan broker untuk membeli mata uang asing sebesar 200.000 USD. 200.000 USD. Berarti dia punya hak untuk receivable-nya terima cash USD sebesar 200.000 dan juga payable-nya dia untuk bayar cash sebesar ini ya, sebesar kesepakatannya berapa ya.
Cuman di sini teman-teman harus diperhatikan. Di sini saya tulis. Oke, berarti nanti nilai rupiahnya yang dibayarkan adalah sesuai dengan rate kesepakatannya, forward rate-nya awal. Cuman yang USD yang diterima itu kan nanti akan naik turun ya, naik turun. Jadi naik turun sesuai dengan kursnya itu berapa. Oke, jurnal 1 Desember, oke, udah. Jurnal 31 Desember, ketika ada selisih kurs, ketika spot rate-nya berubah. Spot rate-nya berubah, bukan spot, forward rate-nya berubah. Sebelumnya itu kan adalah 15.000, sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar 14.800, sehingga ada selisihnya 200 rupiah ya. 200 rupiahnya nanti yang harus kita masukkan ke dalam kita harus akui ada ini ya, forward rate-nya, berarti kan yang kita terimanya akan berkurang sebesar 200. Kurangnya sebesar berapa? Kita tinggal kalikan aja 800.000 kali 15.000 kurangi 14.000 kali, di sini kan bunganya yang digunakan adalah sebesar 12%, berarti 1% per bulan, kalikan pangkatnya adalah 2 bulan ya, 31 Desember sampai dengan di 1 Maret. Berarti 2 bulan, oke. Sebesar 39.211.840. Cuman saya agak di kunci jawabannya itu dia bilangnya harusnya di kunci jawaban dia maksudnya loss on forward contract. Tapi kalau kita lihat di buku itu harusnya masuknya ke OCI ya, karena ini kan sebenarnya transaksinya bukan real milik dari si asuransi ini. Jadi dia sebenarnya harusnya masuk ke OCI kalau menurut pendapat saya. Di bukunya itu harusnya juga masuk ke OCI. Kemudian kalau jurnal penyusunan akhir tahun ini antara neto sama bruto itu sama, nggak ada beda. Bedanya mungkin di ininya aja ya, akunnya aja. Oke. Kemudian 1 Maret pada saat penyelesaian forward kontra, loss on forward kontra pada cash besar 110.000. 110.000 itu adalah selisihnya. Berarti kan kan gini, awalnya rate-nya itu kan 15.000 ya, forward rate-nya ya. Sedangkan pada saat transaksinya, pada saat penyelesaian itu rate-nya adalah sebesar 14.450. Berarti kan ada rate selisihnya adalah sebesar 550 ya. 550 kalikan dengan 200 USD ini yang harus dibayar ke broker. Karena dia kan kontrak awalnya itu kan forward rate awalnya adalah sebesar 15.000 ya. Sedangkan pada saat penyelesaian spot rate yang berlaku pada saat itu adalah sebesar 14.450. Jadi bagi si asuransi rugi ya, karena dia membayar lebih dari yang seharusnya. Umpamanya dia nggak berkontrak kan dia sebenarnya dapatkan harganya cuma 14.450 aja toh. Tapi karena dia sudah berkontrak dengan broker, dia harus bayarnya 15.000. Jadi yang harus diserahkan ke si brokernya adalah sebesar selisihnya aja sebesar 110.000. Oke. Rugi ya. Terus bagaimana kalau penyelesaian secara brutonya? Berarti kan penyelesaian secara brutonya tuh dia
cash terima dalam bentuk USD adalah sebesar 2890. 890 ini kan dari 200.000 kalikan dengan spot rate saat itu. Spot rate-nya berapa nih? Spot rate-nya 14.450 ya. Sedangkan forward kontra receivable-nya tadi di awal adalah 2960. Ini yang sudah di-adjust ya. Di-adjust dan per 31 Desember. Sehingga selisihnya adalah sebesar, loss-nya adalah sebesar 70 juta. Di satu sisi kan dia terima cash dalam bentuk USD ya sebesar 200.000 USD atau sebesar 2 miliar 890 juta. Tapi di sisi lain dia harus membayar sebesar 3 juta. 3 jutanya ini adalah sesuai dengan kesepakatan awal. Berarti kalau kita hitung-hitung, cash-nya itu kan di sini selisihnya ini ya. Cash-nya kan 110.000 ya selisihnya ya. 110.000 itu adalah dari 3 juta 3 miliar forward contract payable dikurangi dengan forward contract receivable sebesar 2.890. Jadi adalah selisihnya adalah 110.000. Jadi kalau ada yang bilang kemarin ada yang bilang kalau transjurnalnya tuh mungkin bisa dibalik ini ya, jurnal forward contract payable, forward contract receivable, kemudian di sini loss-nya atau gain-nya, atau bisa juga berarti kan satunya kan jurnalnya ya, cash USD, di sini cash rupiah. Kayak bener sama aja kan sebenarnya jurnalnya. Jadi kalau ada yang jurnal seperti ini, ya benar juga nih. Dia kan hanya beda posisinya aja tuh. Posisi di sini ya. Dijadiin satu. Oke. Jadi udah ini ya, paham ya, yang itu sama bruto ya. Yang forward falas, forward contract. Ada pertanyaan? Oke, nomor 8 sama 7 itu bedanya hanya di ini aja. Nama perusahaannya, optionnya satu lagi sama sih, mata uangnya aja. Nanti teman-teman bisa baca aja. Kita lanjut yang soal nomor 9, hedging. Hedging di sini, Oke, pada tanggal 1 Desember 2019, PT Semayam menjual 15 ton metal litium kepada China Mobile Ltd dengan harga CNY sebesar 60 per kilogram atau dengan nilai transaksi 900.000 Cina Yuan dengan tenggat pembayaran waktu 90 hari atau 29 Februari dalam mata uang Cina Yuan. Mata uang fungsional PT Semayam adalah rupiah. Karena suhu politik tidak menentu, maka PT Semayam melakukan lindung nilai mata uang asing dengan menggunakan forward contract dengan broker yang diselesaikan dengan gross settlement. Oke, ini saya sama deh. Di kuncinya juga dia pakainya tuh, padahal di soalnya tuh harusnya dia menggunakan bruto. Oke, sama seperti yang tadi, yang soal 7 sama 8. Cuman bedanya kenapa? Bedanya apa? Bedanya di sini dia kan punya transaksi pokoknya ya, transaksi hedging itemnya ya, akun receivable pada sales.
Kalau yang tadi kan nggak ada karena spekulan aja, Bang. Jurnalnya sama di sini, jadi nanti di sini tingkat bunganya adalah 6% per tahun, jadi 0,5% per bulan. Ini sama sih. Oke, jurnalnya sama aja seperti yang nomor 7 tadi. Ini saya buat secara neto sama bruto, oke. Oh, coba kita lihat bedanya, apa nomor 7 sama nomor 8. Oke, nomor 7, nomor 9 bedanya apa? Nomor 9 ini kan PT Semayam. Dia kan jual ini ya, jual metal ke Cina. Sehingga dia terima pembayaran dalam bentuk Cina Yuan. Karena sudah dalam bentuk terima pembayaran dalam Cina Yuan ini, berarti dia spekulan ke broker. Terus nanti jadi istilahnya dia jual Cina Yuannya ke broker, dia dapatkan rupiah. Oke, kita lihat jurnalnya di 1 Januari 1 Desember 2019. Account receivable pada sales sebesar 1.890 juta, 1.890 juta. Dari rate-nya 15.000, harga jualnya adalah 15.000 kali 60 kali spot rate saat itu. Spot rate saat itu adalah sebesar 2.100. Kalau pencerahan itu belum ada yang kita buat jurnalnya secara bruto, berarti forward contract receivable pada forward contract payable sebesar ini tadi 900.000 kalikan dengan forward rate-nya per apa sih? 29 Januari per 1 Desember 2.200. Oke. Kemudian 31 Desember 2019 harus kita sesuaikan karena adanya spot rate-nya berubah. Ini yang penyesaran itu juga harus kita sesuaikan. Forward contract asset pada gain forward contract. Di sini kita sesuaikan di forward contract payable, gain on forward contract. Kemudian 31 Januari 2020. Di soal disebutkan bahwa periode akuntansi PT Semayam adalah bulanan dan hedging-nya fair value. Berarti per 31 Desember kita harus buat adjustment-nya. Sama secara neto dan secara bruto kita buat adjustment-nya. Oke. Terus pada tanggal 29 Januari 2020 kita buat adjustment pada saat penyelesaian. Ini terima cash-nya sesuai spot rate-nya adalah Cina Yuan sebesar segini 1782. Berarti ini yang kita kontrakkan dengan si broker, kita terima rupiahnya, selisihnya sebesar 198 juta. Ini hitung-hitungannya. Ini kalau kita hitung-hitung cash-nya selisihnya kan 198 juta.
Ini dari forward kontrak receivable sebesar 1,980 juta dikurangi dengan forward kontrak payable sebesar 1,782. Pas ya, 198 juta. Posisinya di sini kan forward kontrak receivable lebih besar dibandingkan dengan payable ya. Berarti kan dia terima uang. Jadi nanti untuk membedakannya forward kontrak payable sama forward kontrak receivable sama forward kontrak payable, nanti yang dijual yang mana? Bedakannya di sini. Kalau forward kontrak receivable itu lebih besar dari forward kontrak payable, berarti dia terima cash. Tapi kalau sebaliknya, dia harus bayar cash. Bedanya nanti di situ. Oke, kita lanjut nomor B. Ada yang ditanyakan yang soal ini? Yang A? Nanti dibaca lagi ya. Oke. Kita lihat yang soal nomor B. Yang nomor B ini dia 1 Oktober 2019 PTS memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 9 bulan ke depan ia akan menghasilkan dan menjual biji kopi sebanyak 100 ton dengan biaya total biaya produksi 1,6 miliar juta. Karena khawatir biji kopi akan turun, maka dia mengikat forward exchange kontrak dengan PTI untuk menjual biji kopi tersebut dengan harga 22.000 per kilogram. Tingkat bunga yang berlaku adalah sebesar 1% per bulan. Harga kopi dalam 9 bulan sebagai berikut. 1 Oktober 2019 22.000, 31 Desember 2019 adalah 23.000, 31 Maret 2020 adalah 22.500, 30 Juni 2020 adalah 21.000. Oke, berarti di sini dia ini juga ya. Ini termasuk lindung nilai harus kas. Karena dia ininya sendiri kan belum ada ya. Dijualnya sendiri tanggal berapa kan belum ada. Oke, pada 1 Desember 1 Oktober 2019 dia belum ada jurnalnya karena belum ada kontraknya. Karena belum ada hak dan kewajibannya. Ini kalau secara itu, kalau secara bruto berarti forward kontrak receivable pada forward kontrak payable sebesar 22.000 kali 100.000. Nilainya adalah sebesar 2.200.000. Oke. Ini kan dia menggunakan nilainya adalah 22.000 ya, sebesar di ini. Cuman di sini kan di nah, oke. Di sini kan tingkat bunga yang berlaku adalah 1% per bulan. Di soalnya ya, 1% per bulan. Cuma yang saya buat ini, saya lupa nih. Saya memperhitungkan bunga apa enggak ya? Saya cek dulu. Saya sudah memperhitungkan bunga enggak ya? Oh, saya perhitungkan bunga. Soalnya di kunci jawaban itu dia ada yang tanpa bunga, ada yang memperhitungkan bunga juga. Saya tambah bingung, ini seharusnya pakai bunga apa enggak. Jadi di kunci jawabannya dia bisa pakai bunga atau tanpa bunga. Cuman yang saya buat ini, saya sudah perhitungkan bunganya 1%. Oke. Di sini yang harus kita adjust ketika harganya naik turun ya.
Di sini kan harga awalnya, harga sesuai dengan kesepakatan adalah 22.000. Ketika harganya naik 23.000, berarti dia rugi toh bagi si apa namanya? Bagi si perusahaan rugi ya. Karena kan ngapain saya kontrak-kontrak 22.000 sedangkan harga pasar kan 23.000, seharusnya kan lebih untung ya. Makanya yang soal ketika 31 Desember 2019 dia mengakui adanya loss ya, OCI pada forward kontrak. Karena kenapa? Karena dia rugi. Oke. Kemudian berikutnya ada ketika harganya 22.500 per 31 Maret. Ya sebenarnya masih mengakui rugi ya, cuman ruginya itu nggak sebesar dari awalnya. Berarti ruginya adalah adjustment-nya harus kita buat dari account-nya. Forward kontrak pada OCI sebesar 45 juta. Kemudian per 30 Juni harganya itu di bawah harga kesepakatan, berarti dia untung ya. Karena dia kalau ada harga di bawah kesepakatan dia akan terima cash ya. Nah, ini dia untung ya. Kita lihat penyelesaiannya. Secara neto sama bruto seperti ini jurnalnya. Kemudian kita lihat sebenarnya ada yang salah ini. Ini berarti untuk yang 30 Juni ini berarti dia harusnya terima cash ya. Ini saya jurnalnya kebalik ini. Ini berarti cash pada sales sebesar 100 juta karena dia menerima selisihnya. Karena kan harganya kan sepakatannya kan 22.000 di awal, sedangkan pada saat tanggal penjualan adalah sebesar 21.000, sehingga ada selisihnya 1.000 ya. 1.000 ini nantinya akan diterima dari si brokernya. Oke, jurnalnya salahnya di sini aja. Cash pada sales 100.000. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Soal nomor 10 sama nomor 9 sama sih, dia hanya beda dikit aja, nggak beda jauh. Ini oke. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ini kayaknya saya ada yang salah di bagian ini jurnalnya. Ini harusnya dia bukan terima bayar cash, harusnya dia terima cash harusnya.
Jurnalnya berarti ada yang miss di bagian forward kontraknya. Nanti saya perbaiki dulu sebelum saya kirimkan ke teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ini ujiannya cuma 4 mata kuliah aja ya. Jadi sebenarnya bisa konsentrasi ke AKL aja ya. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa nanti belajar untuk hari Jumat minggu depan. Nanti saya mohon maaf, nanti saya perbaiki dulu filenya sebelum saya kirimkan ke teman-teman. Jadi mungkin agak sorean ya saya kirimkan ke teman-teman. Terus nanti jangan lupa belajar dan jangan lupa gini. Kemarin sudah diingatkan sama Pak Agung. Jadi jangan kan ujiannya 2,5 jam ya. Cuman nanti kan diberikan waktu setengah jam lagi buat mengumpulkan ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kelewat mengumpulkannya. Kemarin sih katanya masih berlaku aturan yang lama, jadi nanti teman-teman yang terlambat mengumpulkan nanti kena penalti nilainya. Penalti nilainya seperti yang kemarin, maksimalnya berapa? Maksimal nilai yang bisa didapatkan ketika terlambat mengumpulkan lembar jawaban itu adalah 80 ya. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi. Ini ya teman-teman, biasanya mepet-mepet ya mengumpulkannya ya. Kan harus di-scan dulu toh. Di-scan baru di email ya. Jangan mepet-mepet lah pokoknya gitu. Jangan sampai rugi nanti ini nilai. Kalau saya sih semester kemarin sih ada beberapa yang terlambat mengumpulkan. Cuman nilai hasil akhirnya juga nggak sampai di atas 80 sih. Jadi ya sebenarnya ya, nggak maksimal kan 80 nih kalau terlambat ya. Kalau nilai aslinya nggak sampai 80 ya nggak dikurangi. Cuma kemarin kalau nggak salah Pak Agung tuh pernah kemarin dia 2 orang kalau salah ada yang dikurangi nilainya. Jadi nanti diperhatikan lagi terkait dengan waktunya. Terus ujiannya tuh hari Jumat ya. Jumatnya jam berapa toh? Kok bisa-bisanya hari Jumat? Bukannya 8, Pak. jam 8 ya? Iya, Pak. 8 sampai jam 11 ya. Berarti masih bisa 11 Jumatan ya, jam 11 ya, masih bisa ya. Kok mepet ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Jadwalnya kita ketemu lagi tanggal berapa ya, Daumi ya? Masih belum ngecek Pak, nanti saya kabari kalau. Harusnya kalender itu Sepertinya tanggal 15, Pak. 15. Iya. Saya cek kalender itu kuliah semester genap tahap 2, 14 Juni. 14 Juni. Oke, berarti nanti ujian kan 2 minggu, kan nggak ada libur. Berarti nanti kita ketemu lagi tanggal 14 Juni. Oke, terima kasih perhatiannya. Teman-teman jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, belajar. Dan istilahnya kan ini kan semester terakhir ya. Nanti kan insya Allah kan teman-teman hari apa? Bulan September ya jadwal wisuda. Ini kan Juni, Agustus, September ya. Jadi jangan lupa, apa namanya, tetap semangat kan, tinggal 1 semester lagi, tinggal sama karya tulis, kemudian sudah lulus. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita ketemu lagi tanggal 14 Juni 2021. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Saya Pak. puas ya. Terima kasih. Ya, Pak.